Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Mas Sofian Hadi. Nama saya Muhammad Rifki Maulana. Nama saya Rizky Rivaldi. Kami dari kelas 03 SAKK 001 di ruangan 406. Di sini kami akan menjelaskan validitas instrumen penelitian dari mata kuliah Statistika Inferensial. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan validitas instrumen penelitian untuk di pertemuan materi ketiga. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan dari pengertian validitas instrumen penelitian. Yang kedua menjelaskan jenis-jenis validitas instrumen penelitian. Dan yang ketiga memberi bukti validitas instrumen penelitian. Definisi validitas di sini diterangin ada dua. Yang pertama, oleh Azwar di tahun 2000, validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dan yang kedua, menurut Cooper dan Schindler di tahun 2006. Di situ dijelaskan validitas dikaitkan dengan suatu peubah dapat mengukur setahu yang memang harus diukur. Terus yang pertama, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Di sini jenis-jenis validitas, uji validitas ada tiga, ada validitas isi, validitas kriteria, sama validitas konstruk. Di sini validitas menurut Mardapi di tahun 2008. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Selanjutnya ada validitas kriteria. Validitas ini digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan kriteria, yang dimana kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Nah, terus ada dua jenis validitas kriteria. Yang pertama ada internal dan eksternal. Selanjutnya yang next, dia ada validitas konstruk. Validitas ini berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas ini juga adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan atau karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan validitas. Di sini contoh uji validitas butir. Di sini ada 7 butir dan 15 responden ya atau 15 jawaban gitu. Nah, nextnya. Selanjutnya di sini ada validitas butir satu. Kita masukin nih angka-angkanya dari tadi kan 15 nomor ya. Kita masukin tuh sampai 15 nomor. Terus X ini ibaratkan ini butir. Dan jumlahnya ini Y-nya. Jadi kita masukin jumlahnya. Terus ini X kuadrat. Berarti di sini X-nya dipangkatin. Semua data yang di X itu dipangkatin. Nah, sisanya hasilnya kita masukin ke X pangkat kuadrat. Nah, sisanya yang Y itu kuadrat kan. Itu juga sama kayak di X, kita kuadratin semua, kita masukin di Y kuadrat. Habis itu di XY atau XY, kita masukin di X sama Y ini dikali, X dan Y dikali. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 50, seterusnya. Next. Selanjutnya ada perhitungan uji validasi butir. Butir satu ini dinyatakan valid. Ini kita pakai rumus RXY atau R hitung sama dengan 0,55 hasilnya. Berarti 0,154 ini R-nya table. Berarti dia valid. Next. Selanjutnya di sini ada validitas butir 2. Dia sama stepnya. Awal-awal kita masukin X dan Y. Selanjutnya 15 nomor juga dimasukin totalnya. Masukin juga ke rumusnya. R hitung sama dengan 0,39. Itu tidak valid ya. Dinyatakan butir 2 tidak valid karena 0,39. Nah, next. Nah, ini ada validasi butir 3 sama ya stepnya kayak satu dan 2 ini kita masukin X, Y, X kuadrat, Y kuadrat sama dengan
X, Y-nya juga kita semua kita jumlahin, totalnya ada. Oke, next. Nah, ini kita uji lagi pakai rumus, hasilnya 0,75. Berarti ini dinyatakan valid ya, yang validitas ketiga butir tiga ini. Next-nya, baik, kita masuk ke uji validitas dengan SPSS. Yang step pertama ini kita masukin data, terus ada di pojok kiri atas itu ada klik view, terus new, terus data. Kita masukin data-datanya. Yang tadi step keduanya itu selanjutnya ada klik variable view. Dari kanan bawah itu ada tuh di sebelahnya. Step ketiga kita ketik nih nama B1, B2 dan seterusnya sampai B7. Nah, ini contoh B8 atau ke-8-nya ini kita tulis total. Nah, habis itu semuanya udah biarin gini aja. Next. Kita ke step 4, klik data view kiri bawah dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh. Next. Nah, di sini kita masukin nih yang tadi kita salin, kita copy paste dari B1 sampai ke total dari ujung kiri sampai ke ujung kanan bawah itu kita paste di sini. Next. Nah, ini kita pencet ke analyze. Ke analyze nanti ada di color red. Habis itu kita masuk ke bivariate. Next. Nah, di sini ada B1, B2, B3 sampai ke totalnya. Ini kita ALT A aja. Kita pencet semuanya. Habis itu kita forward nih yang tanda panah ini ke kanan. Habis itu next. Nah, ini di sini ya. Jadi semuanya pindah ke kanan kiri, kanan sisi. Habis itu kita pencet OK. Next. Nah, di sini kita correlation-nya muncul semua nih. Kita bisa lihat di person correlation-nya. Tadi tuh person correlation ini buat nunjukin angka-angkanya nih. Kayak gitu. Nah, SIG-nya juga ada. Terus selanjutnya ada N-nya. Next. Nah, ini kita menentukan item valid hasil SPSS. Pada output SPSS yang tadi ini dapat dilihat nilai korelasi item dengan skor total, jadi gabungannya. Jika dinilai lebih dari 0,514 Rtable, maka butir tersebut valid. Dari output SPSS tersebut diketahui bahwa butir yang valid adalah butir soal nomor 1, 3, 4, dan 5. Oke, segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.